Beliau masih menjelaskan kepada kita tentang adab-adab daripada muta'alim, itu orang yang sedang menuntut ilmu, orang yang sedang belajar ilmu. Kalau yang pertama, adab daripada muta'alim, yaitu taharatul qalbi, berusaha untuk membersihkan hatinya. Sebab ilmu itu adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh para malaikat untuk masuk ke dalam hati seseorang yang belajar ilmu tersebut, sehingga kemanfaatan ilmu itu akan didapatkan kalau dia membersihkan hatinya. Namun kalau tidak, maka ilmu hanya secara zahirnya dia dapatkan, tapi kemanfaatan ilmu tersebut tidak akan dia dapatkan. Sekarang yang kedua, daripada adab bagi penuntut ilmu atau adab daripada orang yang belajar ilmu, terutama ilmu syariat, ayyuqallila ala'iqahu, untuk mengurangkan atau menyedikitkan ala'iq, hal-hal yang mengganggu sifat, mengganggu pikirannya, mengganggu konsentrasinya daripada urusan-urusan dunia atau dari urusan keluarganya, karena jauh dari keluarga, mungkin jauh dari tempat tinggalnya. Hilangkan hal-hal yang membuat konsentrasi itu menjadi tidak fokus, menjadi hilang. Sebab alaik yang mengganggu pikiran itu bisa mengganggu dirinya juga untuk mendapatkan ilmu dengan benar, untuk memahami ilmunya dengan baik. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ada satu ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, tidak akan Allah berikan kepada seseorang itu sesuatu sedangkan di hatinya ada dua hal yang dia masukkan. Kalau dalam ibadah contohnya, seseorang itu akan bisa dengan ibadahnya itu mencapai ke derajat yang tinggi di sisi Allah kalau di hatinya itu saat ibadah hanya murni ada Allah. Tapi kalau dicampur ketika ibadah tersebut ada yang melekat di hatinya selain Allah, maka itu yang menjadi sebab tidak cepat untuk diangkat derajatnya ketika dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang ingin belajar agar dia bisa memahami apa yang dia pelajari dengan benar, dengan baik, itu bisa dia dapatkan kalau saat belajar yang di hatinya, yang di pikirannya adalah ilmu, fokus kepada ilmu tersebut, hanya memikirkan kepada apa yang dia dengar. Tapi kalau ketika belajar atau di saat sedang belajar atau menjadi seorang santri, pikirannya bercabang di kelas, memikirkan pelajaran tapi juga memikirkan yang lain. Misal kita yang di sini duduk di majelis, jasad kita duduk di majelis, telinga kita mendengarkan nasihat, pikiran kita ada juga di luar majelis. Kita memikirkan kerjaan kita, kita memikirkan keluarga kita, atau kita sedang memikirkan masalah yang menimpa kita. Maka saat itu kita sedang bercabang pikiran kita saat kita sedang belajar. Kalau sudah bercabang pikiran kita, padahal kita ini sedang melakukan hal yang baik untuk memahami ilmu, maka qasurat akan menjadi sedikit kita bisa memahami hakikat-hakikat daripada ilmu tersebut, atau sedikit yang kita bisa dapatkan daripada pelajaran-pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Yang semestinya kalau kita fokuskan ketika belajar semuanya kita arahkan kepada pelajaran, tapi karena pikiran kita bercabang, akhirnya dari pelajaran itu kita mungkin dapat sedikit, tidak banyak yang kita dapatkan. Apa sebab? Karena ketika belajar ada yang mengganggu pikiran kita, ada yang masih kita bawa dari sesuatu yang menghilangkan konsentrasi kita kepada belajar. Sehingga dari situlah adab bagi seorang pelajar, adab bagi orang yang ingin menuntut ilmu, ketika sedang belajar hilangkan mikir yang lain, fokuskan saat itu hanya memikirkan ilmunya, memahami apa yang dia dengar, agar yang dia dapatkan itu banyak. Tapi kalau kita mendengarkan pelajaran
Cuman pikiran kita memikirkan yang lain. Sehingga tadi yang ditakutkan, dia mendengar tapi tidak paham, sehingga ketika dia melakukan salah. Ternyata yang salah bukan gurunya, bukan yang menyampaikan pelajaran kepada dia, tapi dianya. Karena saat belajar pikirannya kemana? Pikirannya berjabak. Itulah dikatakan oleh para ulama, al-ilmu la yu'tika ba'dahu. Ilmu itu tidak akan bisa memberikan kepada kita separuhnya, hatta tu'tiyahu kullaka, sampai kau memberikan dirimu kepada ilmu seluruhnya. Lalu kalau kita sudah memberikan diri kita kepada ilmu seluruhnya, baru ilmu tersebut bisa memberikan seluruhnya kepada kita. Tapi kalau kita tidak memberikan kepada ilmu seluruh diri kita, ya maka tidak akan diberikan ilmu. Sebagiannya baik tidak akan diberikan oleh ilmu kepada kita, sampai kita seluruhnya kita berikan sama ilmu. Apalagi kalau kita sifatnya hanya sebagian diri kita berikan kepada ilmu, maka itu menjadi satu hal yang berbahaya. Kan banyak. Maka disitulah ulama itu mengingatkan, mengajarkan kepada kita, kalau sedang belajar itu jangan ada pikiran yang lain kecuali pelajaran. Kalau yang Al-Fakir Dewi alami ketika waktu belajar di pesantren, orang itu bisa sukses belajar di pesantren kalau sudah masuk pesantren tidak mikir yang lain. Kalau masuk pesantren mikirkan nyari duit, maka tidak akan selesai belajarnya. Atau yang laki-laki baru masuk pesantren, yang dipikirkan adalah perempuan atau ingin menikah, maka tidak akan selesai belajarnya. Dan itu mengganggu pikiran. Atau di pesantren tapi mikirkan orang tuanya di rumah, mikirkan keluarganya di rumah, tidak akan bisa. Untuk membuat dia bertahan di pesantren, otomatis akan berhenti. Maknanya harus keras sama dirinya. Ya aku saat ini sedang belajar, lupakan itu galau-galau, kami bakal dijumpai ketika sudah belajar. Itu tadi ada tempatnya. Saat sedang belajar, ya fokuskan kepada pelajaran. Jangan ketika kita belajar kita mikir ke selain pelajaran. Pas di selain pelajaran kita mikir ke pelajaran. Nah, ini kebalik. Ketika belajar kita mikirkan kerjaan, ketika belajar kita mikirkan ini, ketika belajar kita mikirkan itu. Tapi pas di kerjaan mikir ke pelajaran. Nah, hal-hal seperti ini kalau kita tidak arahkan diri kita kepada ilmu 100%, ilmu yang kita dapatkan itu tidak ada separuhnya. Separuhnya tidak kita dapat, apalagi seluruhnya. Kita bisa mendapatkan separuh ilmu sampai kita menyerahkan diri kita 100%, baru separuh kita dapatkan. Belum semuanya. Kalau sudah dipertahankan sifat seperti itu, baru kita bisa mendapatkan pemahaman ilmu seutuhnya. Kayak terkadang kan, wana dapat dari ustaz atau ini, dan ustaz itu dewe tidak ngomong seperti ini. Dengan ditanya kenapa? Ya, karena tadi dia tidak memberikan pemikiran dia kepada ilmu 100%. Akhirnya dikiranya ustaz yang menjelaskan, padahal dia yang salah memahami. Karena saat belajar pikirannya kemana? Matanya nyinggung ustaz itu aja, kupingnya negeri, tapi pikirannya kemana? Kayak pernah anak dapat cerita seorang di masa dulu kala ketika belajar di kelas, ada sikap murid pikirannya ke pasar sehingga tidak paham apa yang disampaikan, tidak paham apa yang dijelaskan. Ditanya pikiran kau kemana? Ya aku tadi memikirkan keadaan di pasar. Kayaknya kata ulama tersebut, sekarang kau pergilah ke pasar, tidak usah duduk di kelas. Akhirnya nurut sama gurunya, dia berangkat ke pasar. Pas di pasar pikiran dia ke kelas. Ketika esok ketemu oleh gurunya ditanya, bagaimana? Ketika kau di pasar, apa yang kau pikirkan? Memikirkan di kelas. Sehingga kata gurunya, lebih baik jasad kau di pasar tapi pikiran kau di kelas, daripada jasad kau di kelas tapi pikiran kau di pasar. Ini apa? Bukan hanya jasad tapi hati juga ada. Kalau hanya jasad tapi hatinya tidak ada, ya tidak akan bisa dapat ilmu seutuhnya. Hilangkan dulu. Kalau sudah belajar, hilangkan dulu urusan yang lain. Kalau contoh sekarang, mohon maaf, kita belajar ya, tapi posisi tangan kita masih main HP. Ya akhirnya kita dengarkan tidak seutuhnya. Atau kita dengar tapi tidak kita paham 100% jadi. Kenapa? Sedang sibuk dengan handphone kita. Kan ini hal-hal yang mengganggu. Hal-hal yang sedang menghilangkan konsentrasi kita kepada ilmu. Sehingga kalau sedang belajar, ya fokus. Tanpa ada hal apapun yang sifatnya mengganggu, menghilangkan konsentrasi kita untuk memahami akan ilmu yang sedang kita pelajari. Kalau kita sedang belajar, duduk di majelis, kuping denger tapi tangan sibuk chattingan, kita di kalau majelis dapat ilmu apa-apa kita. Dapat pahala langkah kaki ke majelis tapi ilmu tidak dapat. Nah ini
berarti kita belum menjalankan adab menjadi seorang pelajar. Karena masih ada yang menghilangkan konsentrasi kita ketika sedang belajar. Dihilangkan itu, kata Imam Ghazali, kalau ingin mendapatkan ilmu yang banyak dan ilmu tersebut kita pahami dengan benar, fokuskan ketika belajar, jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Hilang segala-galanya. Yang kedua, yang ketiga sekarang adab yang berikutnya kata Imam Ghazali, dan ini yang terpenting, alla yatakabbar alal muallim, jangan sombong kepada guru. Jangan bersikap sombong. Jangan terlintas sedikit pun di hati kita ada kesombongan kepada guru kita. Wala yata'ammar ala muallim, dan jangan menyuruh guru. Atau bahasa jangan kita memerintahkan guru kita atau menyuruh guru kita terhadap masalah kita. Bal yabqa ilaihi zimamu amrih, yang semestinya serahkan urusan kita kepada guru kita 100% di dalam setiap perinciannya. Jangan kita yang ngatur. Jangan kita yang ngatur. Bahasanya sekarang kita punya hajat sama seorang ulama, jangan kita yang ngatur. Serahkan sama mereka. Mereka mau bahas apa, serah sama mereka. Jangan kita sudah lanjut temanya main Ustaz itu sudah setuju, tapi sampai di sana Ustaz tolong sendiri ini, jangan. Itu bukan sikap yang baik. Serahkan sama mereka, biar mereka mau menyampaikan apapun. Kenapa? Karena mereka sebelum sampai ke tempat itu mungkin sudah ada apa yang mereka akan bahas, apa yang mereka akan sampaikan, serahkan. Dan ini adab seorang pelajar, tidak menyuruh atau mengatur orang yang sedang mengajarkan ilmu kepada dia, serahkan sama mereka. Sebab mereka tuh lebih tahu apa yang harus mereka sampaikan kepada orang-orang. Ini yang pertama, jangan sombong. Karena kalau kita ngatur seakan-akan kita disombong, Ustaz dibaca diatur. Ustaz dibaca di kita ke apa pecah kita atur dikit, nyampe ke ini. Akhirnya tadi kita duduk di majlis bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi kita niatnya biar wong di sini itu kenal kau. Akhirnya keberkahan ilmu jadi hilang. Kadang-kadang kan sampai pas yang dibahas kenal, gimana kau? Itu ada sombongan diri. Mana ilmu yang manfaat akan kita dapatkan, serahkan sama mereka. Salah satunya contoh seperti itu. Wa yad'unu li nasihatih. Dengarkan nasihat daripada guru itu seperti orang yang sakit sedang mendengarkan nasihat dari dokter. Kalau orang sakit datang ke dokter berobat, kemudian dinasihati oleh dokter, dia ngomong, "Ayo dokter dah sangat tua aku." Makanya dokter malas nak ngobati dia. Kalau yang datang minta nasihat, dinasihati, tidak usah ngatur-ngatur aku. Nah begitulah maknanya. Dengarkan nasihat mereka. Seperti kita memang butuh orang yang butuh akan nasihat, sebab mereka lebih tepat untuk menasihati kita. Jangan nasihatnya dinasihati lagi. Jadi balas-balas nasihat, maka tidak akan selesai hal tersebut daripada untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau musyawarah silakan. Cuman kalau kita yang menentukan atau kita yang mengatur, tidak bagus. Dan terkadang beberapa orang-orang terdahulu ulama yang mereka jadi tidak semangat untuk memberikan nasihat atau pelajaran ketika mendapatkan keadaan orang-orang yang seperti itu, bukan karena mereka ingin menyombongkan diri mereka, tapi karena mereka melihat kalau sudah ada orang yang mempunyai sifat seperti Imam Ghazali ceritakan tadi, berarti dia sudah tidak menghargai ilmu, tidak menghargai ilmu yang ada di dalam diri ulama tersebut. Maju. Wayang bagi ayat tawadhu'ah, dan selayaknya juga bagi seorang pelajar itu untuk bersikap tawadhu, bersikap tawadhu, merendahkan hatinya li muallimih, kepada gurunya. Wayatlubut thawab, dan hanya mencari pahala, wasyaraf, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bi khidmatih, ketika berkhidmat kepada gurunya tersebut. Jangan nyai khidmat sama ulama, nyai percuma. Kalau ingin berkhidmat sama ulama, sama guru, yang dicari pahala dan kemuliaan dari Allah, bukan pujian dari guru tersebut, bukan nyai di depan guru tadi. Karena itu tidak akan ada hasil baik dari khidmatnya kita kepada mereka. Pertamanya tawadhu, rendah hati dulu. Makanya seorang pelajar itu tidak selayaknya untuk tidak menjadikan dirinya ada sifat sombong, karena dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau mempunyai sifat sombong.
Jadilah orang yang kata para ulama itu dzulil tuh, orang yang hina di saat belajar. Kenapa? Karena dia akan dimarahi gurunya. Di saat dimarahi gurunya tidak marah, tidak ada rasa sedikit pun kesal. Bahasanya sama seperti sedang dimarahi oleh orang yang dia cintai. Kalau orang yang sedang kasmaran, orang yang sedang jatuh cinta dimarahi oleh kekasihnya, senang dia. Dipukul oleh kekasihnya senang. Itulah ibarat kita kalau sedang belajar. Sehingga kata Abdullah bin Abbas, dzulil tu taliban, aku saat belajar merasa diriku hina. Tak arti apa-apa di depan guruku. Wa uziztu matluban, dan saat aku dicari, ketika sudah selesai belajar aku menjadi mulia. Mulianya karena apa? Saat belajar sudah menghinakan dirinya di depan seorang gurunya, merendahkan hatinya di depan seorang gurunya. Kalau kita lihat sejarah dari ulama terdahulu dari masa sahabat, di antaranya di sini Al-Imam Syi'bi menceritakan seorang sahabat Nabi Zaid bin Thabit selesai daripada ikut sholat jenazah, dia ingin menaiki kendaraannya, yaitu keledai. Saat keledainya didekati sama dirinya untuk dia naiki, datang sahabat Nabi yang lain, Abdullah bin Abbas, memegang tali daripada keledai tersebut agar ini Zaid bin Thabit mudah untuk menaiki keledainya. Karena keledai tadi mau berjalan terus, dipegang biar mantap, dan Zaid bin Thabit biar mudah naik. Zaid bin Thabit melihat Abdullah bin Abbas ini membantu dia, maka kata Zaid bin Thabit, "Khalli anhu ya bani ammi Rasulillah." Biarkan, tidak usah kau bantu aku. Biarkan, tidak usah dipegang ini wahai anak daripada pamannya Rasul, anak daripada Abbas pamannya Nabi. Akhirnya kata Abdullah bin Abbas mendengar ungkapan Zaid bin Thabit tadi, "Hakadha umirna an naf'ala bil ulama." Inilah cara kami diperintahkan oleh Rasul untuk berbuat kepada ulama. Karena dia sedang ingin menaiki keledai tadi dalam keadaan tidak terikat agar mudah dinaiki, kami diperintahkan untuk menghormati mereka, membantu, bersikap tawadhu, siap memegang daripada tali atau tempat kayak pelana daripada keledai tersebut. Akhirnya Zaid bin Thabit melihat yang melakukan ini adalah keluarga Nabi, langsung dia cium tangannya Abdullah bin Abbas, padahal usia Abdullah bin Abbas lebih muda daripada usia Zaid bin Thabit. Dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit. Dilarang oleh Abdullah bin Abbas, jangan kau cium tangan aku sebab aku masih muda, kau lebih tua dari aku. Kata Zaid bin Thabit, "Hakadha umirna," beginilah kami diperintahkan untuk berbuat kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka saling menghormati. Keluarga Nabi, Abdullah bin Abbas menghormati Zaid bin Thabit karena ilmunya. Zaid bin Thabit dia seorang ulama, melihat Abdullah bin Abbas walaupun masih muda, dia cium tangannya karena ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, intinya mereka saling tawadhu. Menghormati seseorang itu bukan karena orangnya, tapi ilmu yang ada di dalam diri orang tersebut. Zaid bin Thabit mencium tangan Abdullah bin Abbas bukan karena Abdullah bin Abbasnya, tapi Abdullah bin Abbas di dalam dirinya ada keluarga, ada hubungan darah dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat secara zahirnya, sampai kapanpun tidak akan kita bisa menghormati orang. Tapi kalau kita lihat apa yang ada di dalam diri orang tersebut, oh ilmunya, hormati ilmunya. Oh dia mempunyai hubungan darah dengan Nabi, hormati itunya. Tapi kalau kita melihat zahirnya, ya maka sampai kapanpun tidak akan bisa kita menghormati, sebab manusia tidak akan sempurna. Tapi kalau kita melihat isi yang di dalam orang tersebut, itu yang akan bisa membantu kita untuk memuliakan dan bersikap tawadhu kepada orang-orang tersebut. Dan ketika berkhidmat dengan ulama, yang kita cari adalah kemuliaan dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keuntungan khidmat, man khadam gadam. Orang yang suka berkhidmat akan lebih maju kehidupannya. Ini kalau dia berkhidmat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah dikisahkan juga tentang bagaimana ketawaduan daripada orang-orang terdahulu. Di antaranya Abdullah bin Abbas itu pernah pergi ke rumah Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi. Didapatkan pintu rumah Ubay bin Ka'ab itu terkadang terbuka, sehingga Abdullah bin Abbas cepat diizini oleh Ubay bin Ka'ab untuk masuk ke rumahnya. Terkadang dia dapatkan pintu rumah Ubay bin Ka'ab itu terkunci, tertutup, dan Abdullah bin Abbas malu untuk mengetuk pintu rumah Ubay bin Ka'ab. Kalau lihat pintu rumahnya terbuka, ya maka dia bisa masuk dengan cepat, ya, karena tadi kelihatan Abdullah bin Abbas diizini masuk, kelihatan oleh Ubay bin Ka'ab diizini masuk. Tapi kalau Abdullah bin Abbas dapatkan rumah Ubay bin Ka'ab itu terkunci, tidak berani dia untuk mengetuk pintu rumah. Yang ada fayang kusu, dia berdiam di depan pintu rumah Ubay bin Ka'ab sampai lewat waktu lama, bahkan sampai lewat waktu siang, dan dia hanya duduk berdiri di depan pintu rumah Ubay bin Ka'ab, sedangkan angin membawa debu dan mengenai wajahnya. Sampailah dia tidak lagi bisa membedakan
manu debu manu lainnya, karena saking banyaknya debu yang nempel di pakaian dan di badannya. Keluar Ubay bin Ka'ab melihat Abdullah bin Abbas dengan keadaan seperti itu, faya'dhumu alaih, merasa berat. Perasaan Ubay bin Ka'ab lihat Abdullah bin Abbas seperti itu. Ditanya oleh Ubay bin Ka'ab, lima la ista'danta, kenapa kau tidak minta izin ngetok pintu, ucapkan salam biar aku cepat buka ke pintu rumah nih? Apa katanya? Faya'tadillahu bil haya, malu kamu, merasa sudah layak, tidak menghormati, takut ganggu. Mungkin kau sedang istirahat, aku takut ganggu. Ini jauh itu dari mereka. Karena mama nggak nyampe sini. Kadang-kadang begini, kita tidak datang ke rumahnya, tapi dari handphone kadang-kadang kita, tanpa mengenal waktu. Ustaz sibuk dah, tak langsung itu to the point gitu kan. Kita tidak tahu keadaan mereka gimana, apakah keadaan mereka lagi lemah atau tidak. Padahal ini kan bagian daripada kita menghormati, bersikap tawadhu kepada mereka. Jangan mentang-mentang kita butuh, kita maksa mereka untuk cepat nyawa. Yang butuh siapa? Kita. Kalau kita sudah mengungkapkan pertanyaan, ya sudah, tunggu. Berikan mereka nggak ada kesibukan, bukan hanya ngurusi kamu, bahasanya. Jangan mentang-mentang kita nih bertanya ilmu, tidak dijawab, ngamuk. Sombongnya Ustaz, aku tanya tidak dijawab. Nah, yang disalahkan gurunya, padahal kita harus ngerti keadaan dia, kita salah. Karena keadaan mereka kita tidak bisa tebak, akan datang ke rumah tidak berani ngetok. Ini maknanya bukan mereka tuh ingin dihormati 100%, tapi yang dari orang yang mencari ilmu itu tahu, ini sikap aku. Ini sikap aku terhadap orang yang mempunyai ilmu. Akan juga diceritakan lain, bahwasanya Ubay bin Ka'ab ini dari ceritanya Sufyan bin Uyainah, atau Sufyan bin Uyainah, aku ini membaca Al-Quran. Sedangkan saat itu aku usianya baru 4 tahun. 4 tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Dan aku menulis hadis, menghafal hadis saat itu usia aku 7 tahun. Ketika aku mencapai usia 15 tahun, ayahku pernah ngomong seperti ini, kata Sufyan bin Uyainah, wahai anakku, qad inqata'at anka syara'us sibah, sekarang sudah hilang darimu nih syariat-syariat dari Islam untuk anak kecil, karena kau sudah balik sekarang. Karena kau sudah balik. Fakhtalif bil khair takun min ahli, karena kau sudah balik, maka sekarang bergaullah dengan orang baik agar kau jadi orang baik. Wa'lam annahu la yus'ada bil ulama, tidak akan mendapatkan kebahagiaan ketika bergaul dengan ulama illa man ata'ahum, kecuali orang yang patuh dengan mereka, orang yang hormat dengan mereka. Fa'atihum tus'ab, maka patuhlah, hormatlah kepada mereka, kau akan bahagia. Waqtumhu taktabis min ilmihim, berkhidmatlah kepada mereka agar kau mendapatkan ilmu mereka. Dan aku jadikan ini adalah wasiat aku, kata ayahnya. Sehingga kata Sufyan bin Uyainah, aku pegang wasiat ayahku itu, dan aku tidak meninggalkan sedikit pun dari wasiat ayahku, dan aku mendapatkan seperti apa yang ayahku sampaikan, kebahagiaan dan ilmu yang manfaat. Di kedekatan sama ulama itu bisa membuat manfaat buat kita kalau ada kepatuhan dalam hati kita kepada mereka. Kalau tidak, ya hanya sekadar zahir kita yang dekat. Kemudian fala yang bagi, tidak selayaknya bagi orang yang belajar ilmu sombong kepada gurunya. Di antara sombong itu, kata Imam Ghazali, ayastankifanil istifadah, tidak galak ngembek manfaat, tidak galak belajar, tidak galak nenggang nasihat, kecuali dari wong yang terpandang, ulama yang terkenal, atau wong yang lemah. Siapa yang ngajar? Ay fulan, tidak kenal aku, anda belajar. Siapa yang isi? Ay fulan, tidak kenal aku, anda belajar. Ini termasuk kesombongan, termasuk kesombongan. Bahkan wahwa ainul hamaqah, ini pokok dari kebodohan. Sebab ilmu itu sababun najah, ilmu itu sebabnya kesuksesan, ilmu itu sebabnya kebahagiaan. Diibaratkan oleh Imam Ghazali, siapa orang yang mencari cara untuk selamat dari hewan buas yang ingin menerkam dia. Di situ ada orang yang dia kenal, di situ ada orang yang tidak dia kenal. Dan mereka semua memberikan arahan kepada orang ini agar selamat dari hewan buas tersebut. Kalau dia pintar, dia tidak akan membedakan siapa yang ngomong selama itu baik, yang bisa menyelamatkan dia akan pegang. Aku nanda melok dia, kenapa? Aku tidak kenal sama dia. Akhirnya mantap di situ, dimakan oleh hewan. Sudah tahu diri kita bodoh, sudah tahu diri kita tidak kata ilmu, ada yang nak ngajari, cuman pantaran wong itu tidak kita kenal, cuman pantaran wong itu tidak lemah sedikit ngajarnya, kita tidak galak belajar. Sombong jadi kita. Kita tidak galak mengobati hati kita tidak galak mengobati diri kita dari kebodohan. Bahasa sudah ada hewan nak makan, kau bakal selamat kalau kau lagi. Yang ngomong siapa? Wong tidak kita kenal. Aku nanda melok, aku tidak kenal sama kau. Kau bukan wong terpandang, kau bukan wong terkenal. Akhirnya mantap di situ, bukan selamat. Yang ada akan celaka dimakan oleh hewan tersebut.
Karena ilmu itu barang yang hilang dari orang mukmin. Di mana dia nemukan dia akan ambil. Di mana dia dapat ilmu dia ambil. Apalagi kalau sudah belajar dengan seorang guru, yang guru tadi menyuruh atau menentukan beberapa orang untuk ikut mengajar, itu ilmu. Kadang kita duduk di majelis, kadang-kadang kan majelis ustaz tidak kati nyuruh ustaz lain datang. Kadang-kadang pas ustaz lain datang kita dah galak belajar. Kenapa? Aku nak ustaz ini bela, nanda ustaz ini. Hati, sombong kita dengan ilmu, sombong dengan mereka. Ngapa nanda belajar sama? Kan biasa kan hadir majelis malam ini. Iya ada majelis, ngapa dah galak? Ustaznya lain, ustaznya lagi berangkat. Jadi kita termasuk ini, tidak galak menerima ilmu dari orang yang tidak kita sukai, atau orang yang baru kita kenal, atau siapapun. Padahal siapapun yang menyampaikan ilmu ambil. Kalaupun tidak senang dengan sikapnya, sudah, yang penting ilmunya. Karena tujuan kita adalah untuk menghormati orang yang mempunyai ilmu. Jadi subhanallah banyak adab yang harus kita miliki kalau ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya lagi kata Al-Imam Al-Ghazali, fala yanal ilma illa bitawadhu wa ilqa'is sama. Tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali kalau kita tawadhu dan memberikan pendengaran kita kepada ilmu tersebut dengan benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inna fi dzalika ladzikra. Sesungguhnya itu adalah satu peringatan, termasuk dari peringatan adalah ilmu. Bagi siapa yang bisa mendapatkan peringatan atau ilmu tersebut? Liman kana lahu qalbun. Bagi orang yang punya hati, maknanya punya hati, dia mau menerima ilmu untuk dipahami. Dia tadi seperti di awal, mau benar memahami ilmu. Wa ilqa'is sama, dan dia mendengarkan pendengarannya, maknanya dia hadir, bukan hanya jasadnya tapi hatinya juga hadir, mendengarkan benar agar mendapatkan apa yang disampaikan kepada dia dengan benar pemahamannya. Setelah itu dia bersyukur, setelah itu dia gembira, baru dapat ilmu. Dan kalau tidak, ya maka tidak dapat ilmu. Maknanya tidak dapat ilmu, tidak semua yang dipelajari saat itu bisa dia dapatkan. Ilqa'us sama, berikan pendengaran kita kepada apa yang sedang dipelajari. Jangan kita hilang pendengaran kita dari ilmu tersebut, atau kuping dengar suara tapi tidak paham. Dulu syaratnya pikirannya masuk, kuping terbuka. Kuping terbuka, pikiran kemana? Tidak bakal masuk. Pikirannya ada, kuping tidak kati, tidak bakal masuk. Dua ada. Jadi kalau kita pengen dapat ilmu, dua ini harus dibuka. Pikirannya dibuka hanya kepada ilmu, kupingnya dibuka untuk dengar ke ilmu. Oh, kuping buka, tapi pikirannya kemana-mana, tidak masuk. Oh, pikirannya fokus kepada belajar, tapi kuping ditutup, tidak masuk. Jadi intinya kalau kata Imam Ghazali, untuk mendapatkan ilmu dari ayat tadi yang Allah sampaikan dua. Liman kana lahu qalbun, bagi yang punya hati, maknanya punya pikiran yang fokus. Wa alqas sam'a, dan membuka pendengarannya kepada ilmu. Wa huwa syahid, dan dia ada di situ, jasadnya ada, hatinya juga ada, baru bisa dapat ilmu. Tapi kalau kita tadi kuping dengar, pikiran kemana-mana, ya kan seperti Anda sampaikan tadi, tidak bakal bisa. Atau pikirannya dibuka tapi kuping ketutup, maka juga tidak akan bisa mendapatkan ilmu seutuhnya. Kemudian wa ma asyara ila alaihi al-muallim, dan ketika seorang guru memberikan satu arahan kepada kita dengan satu jalan di saat belajar, maka ikuti. Guru ngomong, kalau kau kepengen cepat hafal, bagusnya ngafal itu pagi-pagi be. Kalau ingin cepat ingat, maka bacalah ini. Dikasih arahan kepada kita tentang belajar, maka falyaqallid, ikuti. Sebenarnya dikasih arahan kita nih belajar fikih dulu, melo. Ya sudah, kita belajar hadis, melo. Jangan ketika kita diarahkan untuk belajar fikih kita udah galak. Kenapa? Ayo sudahlah, fikih terus. Ikuti apa yang mereka arahkan kalau itu saat kita sedang belajar bersamanya. Waliyada ra'yahu, tinggalkan pemikiran kita, tinggalkan pendapat kita kalau sudah duduk di depan guru kita. Kenapa? Fa inna khata'a mursyidihi, sebab kesalahan dari orang yang membimbing dia anfa' lahu, lebih manfaat untuk orang yang dibimbing daripada kebenaran pendapat dia dewe. Murid sama guru, kesalahan pendapat guru itu lebih manfaat daripada kebenaran daripada pendapat itu murid. Nah, itulah guru dan murid, pendapat atau lebih tepat, kesalahan guru itu lebih manfaat. Kenapa? Karena pengalaman dari guru kita itu lebih banyak daripada kita. Kita kan baru belajar, tapi guru kita kan sudah lama belajar. Mereka tahu lebih banyak pengalamannya. Maka dikatakan pengalaman itu guru yang berharga. Pengalaman itu adalah guru yang berharga. Banyak orang sukses bukan karena banyak belajar, tapi banyak pengalaman dalam kehidupannya.
Kadang-kadang yang namanya orang itu ada salahnya, walaupun dari seorang guru, sarannya salah, pendapatnya salah, tapi salah dari saran mereka itu lebih manfaat buat kita sebagai murid daripada benarnya pendapat kita. Karena tadi mereka itu lebih berpengalaman, yang sehingga mereka lebih banyak tahu apa yang harus kita lewati ketika kita sedang belajar, agar juga kita tidak terhalang untuk mendapatkan kemanfaatan daripada ilmu tersebut. Lihat cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, itu dalam surat Kahf. Nabi Musa, Nabi Khidir, dalam riwayat Nabi Khidir itu bukan seorang nabi. Nabi Musa sama Nabi Khidir, yang belajar siapa? Nabi Musa datang kepada Nabi Khidir untuk diberikan ilmu. Kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tak bakal bisa duduk sabar sama aku. Kau kepengen berikan arahan, bimbingan. Kata Nabi Khidir, kau tak bakal pacak sabar sama aku. Kata Nabi Musa, faqaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa tahu aku tidak bisa sabar kalau tidak diuji? Kalau tidak ada diuji itu terlebih dahulu. Akhirnya sudah, kata Nabi Khidir, ayo, cuma aku berikan syarat, diam dan pasrah dengan apa yang aku lakukan. Jangan bertanya sebelum aku mengizinkan kau bertanya atau aku menjelaskan. Itu syaratnya. Kata Nabi Musa, baik. Fa ini taba'tani fala tas'alni. Kalau kau ikut dengan aku, jangan bertanya kepada aku an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Sampai aku menceritakan kepada kamu tentang apa yang kau lihat. Tsumma lam yasbir. Kemudian Nabi Musa tidak sabar. Karena Nabi Khidir melakukan hal yang membuat Nabi Musa tidak bisa nahan sabar. Lobang perahu dilobangi, anak dibunuh, dinding rumah yang mau rubuh, sedangkan wong rumah itu tidak galak nolong mereka, oleh Nabi Khidir ditolong. Setiap itu Nabi Musa bertanya, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Sampai 3 kali. Akhirnya kata Nabi Khidir, inilah yang sudah aku omong, kau tidak bakal bisa sabar. Minta maaf Nabi Musa. Kedua kali sama. Sampai ketiga, inilah sudah waktu pemisah aku dengan kamu. Kau tidak bisa lagi duduk sama aku. Dari kisah tersebut sengaja Allah sampai ke dalam Al-Quran, tujuannya untuk apa? Tadi, bagi seorang murid itu mempunyai sifat sabar kepada seorang guru. Jangan lebih mengedepankan pendapat dia dari pendapat guru tersebut. Jangan langsung mengutarakan arahan dari dia kalau belum ada izin. Walaupun dia jingok, aku tahu ini caranya begini, jangan langsung ngomong. Sampai guru tersebut bertanya, ada yang tahu tak? Baru kita ngomong. Kalau tidak. Kenapa? Karena tadi, kemanfaatan ilmu akan didapatkan dengan adab kita dengan guru tersebut. Kalau tidak, ilmu zahirnya kita dapat, tapi manfaatnya tidak akan kita dapatkan. Sehingga setiap pelajar itu, kata Imam Ghazali, dia menahan dirinya untuk mengeluarkan pendapat dia, untuk mengeluarkan saran dia, kalau belum ada izin daripada orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Kalau tidak, akan ada kerugian kepada diri dia sendiri. Bertanya tentang ilmu sendiri itu perlu dengan sesuatu. Kenapa? Ketika Allah perintahkan kita bertanya, kalau kita tidak paham, itu pun perlu dengan izin terlebih dahulu, agar apa yang kita tanyakan dan dijelaskan tersebut bisa memberikan manfaat kepada diri kita sendiri. Kemudian termasuk hak orang yang punya ilmu yang harus kita hormati bagi pelajar, Allah taqsuru alaihi bisu'al, jangan banyak bertanya juga. Wala ta'inathu fil jawab, jangan nyalahkan kalau jawabannya salah. Yang namanya kadang-kadang tidak semua yang ditanyakan itu sesuai dengan jawabannya, dalam artian mungkin bukan urusan ilmu, mungkin urusan yang lain. Wala taluha alaih, jangan dipaksa untuk dijawab apabila kita tahu keadaan dia sedang tidak lemah dan istirahat. Wala ta'khud bi thawbih, jangan ditarik bajunya kalau dia nak bangkit. Ini dulu Ustaz, jawab dulu. Wala tubshi lahu sirran, jangan menyiarkan rahasia guru. Kalau kita diceritakan oleh guru kita rahasia, jangan dibuka-buka di depan orang lain. Makanlah dewek mentah-mentah, jangan sampai orang lain tak tahu. Wala taghtabanna ahadan indah, jangan ngomongi guru kita dengan omongan yang tidak baik di depan orang, ribai guru kita. Wala tatlubanna atharatih, jangan kita cari kesalahan guru. Di mana Ustaz, salahnya apa? Jangan. Bahkan ulama dulu tuh sebelum keluar dari rumah nak belajar, dia berdoa, ya Allah tutup aib guruku dari mataku, biar aku tidak ada sifat suudzon kepada guruku, selalu husnudzon. Kenapa? Karena takutnya kalau sudah kebuka keburukan guru jadi suudzon bagi aku. Kan mereka minta supaya ditutup aib guru, supaya mereka tidak mempunyai sifat sombong atau suudzon kepada gurunya. Wa in zallat, kalau gurunya pun pernah melakukan kesalahan dan dia tahu, qabilat ma'dziratu, banyak-banyak punya sifat memaklumi.
Guru juga manusia, wajar ada salahnya. Saya urusan itu sama Allah, bukan aku yang ngatur. Yang salah dia sama Allah, sudah urusan dia sama Allah. Yang penting aku hormati dia karena dia guru aku. Jangan kalau dia kita jengok salah, ini kita belajar. Wa alaika an tuwabbirahu, maka harus bagi kita untuk menghormati mereka, untuk mengagungkan mereka, dan semua itu kita lakukan lillah, karena Allah. Siapa ulama yang harus kita hormati, kita agungkan karena Allah? Madama yahfadhu amrullah, selama mereka menjaga perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama mereka yang berjalan di jalan yang memang di situ dijalankan oleh orang-orang terdahulu sampai ke Nabi Muhammad, peduli dengan perintah Allah, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajlis amamah, jangan duduk di depannya. Wa in kanat lahu hajatun, walaupun dia punya kebutuhan yang harus dia duduk di depan, kecuali kalau ada izin terlebih dahulu. Karena tadi semuanya balik ke dalam adab. Bahkan lebih banyak lagi dalam kitab yang lain, jangan duduk di tempat yang suka diduduki oleh gurunya. Ya, tempat-tempat yang suka diduduki oleh gurunya jangan. Karena semuanya itu akan menghilangkan keberkahan daripada ilmu. Ada dua sifat yang tidak bisa membuat orang itu dapat ilmu manfaat. Kalau tadi pertama sombong, yang kedua malu. Kalau sombong tidak bisa dapat ilmu manfaat. Yang kedua malu. Malu itu apa? Malu begini, malu itu. Tidak belajar, malu aku. Tidak ke majlis, malu. Budak muda galau isinya. Tidak ke majlis, malu. Orang tua galau isinya. Tidak ke majlis, malu. Ustaz masih muda juga. Karena malu itu yang mencegah dia untuk memahami ilmu agama. Jadi yang mencegah seseorang itu mendapatkan ilmu dua. Pertama sifat malu, yang kedua sifat sombong. Kalau sifat malu mencegah untuk mendapatkan ilmunya, kalau sifat sombong mencegah untuk mendapatkan keberkahan daripada ilmu tersebut. Jadi hindari. Kemudian Al-Imam Ja'far As-Shadiq, di sini ada satu tambahan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra bintu Rasul. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, ada 4 yang la yang bagi li syarif, tidak selayaknya bagi orang yang mulia ayyaknaf minha, untuk pergi darinya. Qiyamuhu min majlisi li abi, menempati kebiasaan yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau kita sudah jadi orang mulia kaget, jadi orang terpandang, kita punya ayah, punya kebiasaan baik, kemudian ayah kita meninggal, jangan kita malu untuk meneruskan kebiasaan ayah kita. Walaupun itu kebiasaan ayah kita tuh menjatuhkan martabat kita dari orang yang terpandang, jangan. Dan itu yang menyenangkan ayah kita nanti di alam kuburnya. Wa khidmatu li dhaifih, mengabdinya dia kepada tamu. Jangan malu bagi orang yang punya kedudukan atau orang yang terpandang. Kalau ada tamu, layani dengan tangannya, jangan nyuruh-nyuruh. Ente menjadi seorang pemimpin ini, ente menjadi seorang direktur misalnya, ente menjadi manajer, ente menjadi apapun lah, orang terpandang, datang tamu ke rumah ente, jangan malu untuk ente melayani mereka. Kenapa? Itu yang buat ente menjadi mulia. Jangan turun tangan langsung, layani. Bahkan yang nuangkan minuman kalau bisa kita, bukan orang lain. Yang ketiga, wa qiyamuhu ala dabbatih, ngurusi kendaraannya. Jangan malu kalau kita ngurusi kendaraan dewek. Walaupun kita orang yang terpandang, jangan malu. Mungkin bersihkan motor, nyuci mobil dewek, bersihkan mobil dewek, tidak usah malu. Kalau memang pajak, kalau tidak pajak jangan. Mungkin bukan bersih. Intinya jangan kita kalau aku wong hebat, ada yang ngurusi motor, tidak layak lah. Ada yang aku ke bengkel, tidak layak lah. Jangan. Karena itu yang akan membuat kita jadi sombong. Yang terakhir, wa khidmatuh liman yata'allam minhu, siap melayani kalau ada orang yang belajar sama dia. Guru itu bukan hanya ingin dikhidmatkan oleh muridnya, tapi dia harus khidmat juga sama muridnya. Karena impak murid harus khidmat dengan guru, guru juga harus khidmat dengan murid. Khidmatnya guru dengan murid adalah memberikan pemahaman yang benar kepada murid tadi, menyampaikan sesuatu yang mudah dipahami oleh muridnya tadi. Biar apa? Biar semuanya mendapatkan keberkahan daripada ilmu yang dipelajari. Di hal yang ketiga ini, yang pokok atau pokok yang termasuk pokok yang terpenting daripada adab ketika belajar, yaitu menghilangkan sifat sombong, tawadhu kepada guru-guru kita, dan menjaga akan penuh penghormatan kepada mereka. Kalau dalam kitab Ta'lim Muta'allim ada 3 harus kita hormati ketika belajar itu. Pertama, ta'zimul ilm, menghormati ilmunya.
Makna menghormati ilmu itu begini. Wana ini sudah pernah dengar pembahasan tentang ayat ini. Kalau kita ingin mendapatkan keberkahan ilmu, dengar lagi, walaupun sudah dengar. Wana sudah pernah belajar bab sholat, ternyata dibahas lagi bab sholat, dengarkan. Itu yang dimaksud ta'dhimul ilm, menghormati ilmunya. Oh, ini kan belajar bab ayat, sedangkan anak tidak ayat, dengar nih pokoknya. Kan ini termasuk ta'dhimul ilm. Yang kedua, ta'dhimul mu'allim, mengagungkan orang yang punya ilmu tersebut, baik gurunya, baik santrinya, pokoknya orang-orang yang mempunyai ilmu, hormati, agungkan mereka karena ilmu yang ada dalam diri mereka. Yang ketiga, ta'dhimul kitab, mengagungkan kitab yang dipelajari. Maka dalam kitab itu saat kita belajar jangan dicoget-coget. Kalau nak coget-coget di tempat kita nulis, jangan kitab tempat kita maco, tempat kita belajar, aku cinta kamu. Ada tulisannya macam-macam, utang banyak. Kalau baca kitab ini bersih bahasanya, karena ta'dhimul kitab. Bahkan bawanya juga dengan penuh hormat, meletakkannya juga dengan penuh hormat. Apalagi kita pelajaran agama, jangan basi-basi, jawab sembarangan, muntal baik. Ta'dhimul kitab itu bagian daripada menghormati ilmu, dan itu bagian daripada ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Aku tidak senang kalau dicoret-coret, kecuali kitab itu memang untuk belajar. Masalah, tapi kalau sekiranya coret-coret yang tidak kasih manfaat, bukan kali tiga, bukan juga keterangan tambahan dari penjelasan, bukan, tapi coret-coret dari kata-kata tidak jelas, itu tidak menghormati kitab. Karena menghormati kitab juga bagian daripada menghormati ilmu. Ini tiga pokok untuk mendapatkan ilmu yang manfaat: hormati ilmunya itu sendiri, hormati orang yang punya ilmunya, dan yang ketiga hormati kitabnya. Terus ini yang akan membuat orang tersebut mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini dua adab yang kita lanjutkan daripada adab muta'allim dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang punya adab ini, sehingga kita termasuk orang-orang yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.